Benarkah Jokowi sudah meninggal pada tahun 2023? Belakangan ini media sosial dihebohkan dengan kabar bahwa sosok Jokowi yang sekarang hanyalah seorang aktor yang mirip dirinya. Netizen mengungkapkan beberapa perbedaan fisik seperti letak tahi lalat yang dulu di samping tapi kini terlihat di depan. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Video kali ini kita akan membahas para pembenci-pembenci Pak Jokowi ini, yang kalau kita lihat mereka itu akan memakai segala macam cara untuk menghancurkan Pak Jokowi dan keluarganya, untuk mendowngrade reputasi politik Pak Jokowi dan keluarga. Itu mereka lakukan sudah sejak lama, teman-teman. Mulai dari pertama beliau memimpin sampai 2 kali sampai detik ini, terus mereka lakukan hal-hal tersebut. Tujuannya cuma satu, karena mereka melihat bahwa itu potensi pengaruh politik Pak Jokowi itu masih begitu besar sekalipun beliau sudah tidak menjabat, ya. Dan pengaruh Pak Jokowi itu akan sangat berdampak di 2029. Makanya mereka berusaha untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada Pak Jokowi, ya, agar supaya orang yang akan mereka dukung nanti bisa menang tanpa ada pengaruh Pak Jokowi lagi. Ini sudah bisa kita baca, teman-teman, ya. Makanya mereka terus melakukan serangan-serangan terhadap Pak Jokowi. Bahkan serangan yang mereka lakukan itu sudah tidak bisa diterima oleh akal dan nalar berpikir manusia. Pokoknya sesuatu yang buruk yang terjadi atas bangsa ini, pasti mereka akan cari benangnya, tarik benangnya, dan kemudian akan mengaitkan itu kepada Pak Jokowi. Tujuannya tetap sama, untuk menghancurkan kepercayaan masyarakat kepada Pak Jokowi dengan cara yang licik, dengan cara yang busuk, dan cara yang kotor, teman-teman. Dan ini kita bisa lihat, teman-teman, gaya mereka, cara mereka itu benar-benar sangat menjijikkan, ya. Makanya ketika mereka melakukan ini, seharusnya masyarakat sudah bisa menerka tujuannya apa, maksudnya apa. Seolah-olah mereka mengatakan ini atas dasar penelitian, seolah-olah mereka mengatakan ini atas dasar ilmu pengetahuan dan rasa penasaran RRT. Akan tetapi sebenarnya tujuannya cuma satu, untuk mendowngrade reputasi politik Pak Jokowi. Karena seperti yang saya katakan tadi, pengaruh Pak Jokowi masih besar hari ini. Apalagi Gibran yang makin hari makin dicintai rakyat Indonesia. Seperti yang saya katakan juga tadi bahwa segala macam cara akan mereka lakukan, ya, sampai mereka menciptakan teori konspirasi untuk menghancurkan Pak Jokowi. Kalian bayangkan, teman-teman, ya, mereka menciptakan sebuah teori konspirasi, menciptakan sebuah peristiwa hayalan mereka kepada masyarakat, mencoba untuk menanamkan itu kepada publik. Mereka mengatakan bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu sudah meninggal dunia pada tahun 2023 dan sekarang bukan Jokowi, sekarang adalah aktor yang mengganti Joko Widodo. Kalian bayangkan betapa menjijikkan orang-orang ini, teman-teman. Mereka menciptakan teori konspirasi ini di tengah-tengah masyarakat. Tujuannya untuk menanam peristiwa-peristiwa penggiringan opini yang mereka sampaikan ulang-ulang, padahal peristiwa itu bukan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi peristiwa itu adalah sebuah karangan mereka untuk membuat masyarakat yang awalnya tidak percaya dengan hal gila yang mereka sampaikan, akan tetapi karena dengan ulang-ulang, dengan masif, ya, mereka amplifikasi terus-menerus, sehingga masyarakat yang dulunya tidak percaya mulai bertanya-tanya, jangan-jangan iya, dan sampai titik percaya. Kita lihat video berikut ini, teman-teman. Jokowi sudah meninggal pada tahun 2023. Belakangan, benarkah Jokowi sudah meninggal pada tahun 2023? Belakangan ini media sosial dihebohkan dengan kabar bahwa sosok Jokowi yang sekarang hanyalah seorang aktor yang mirip dirinya. Netizen mengungkapkan beberapa perbedaan fisik seperti letak tahi lalat yang dulu di samping tapi kini terlihat di depan. Bahkan ada video Ibu Iriana yang menolak rangkulan dari Jokowi. Narasinya, karena itu bukan suaminya yang asli, maka Ibu Iriana tidak ingin dirangkul oleh Jokowi. Lebih ekstrim lagi, beredar kabar Jokowi disebut sudah meninggal sejak akhir tahun 2023. Dan yang muncul sekarang hanyalah kloningan atau pengganti. Meski belum ada bukti pasti, isu ini bikin publik bertanya-tanya. Jadi, benarkah yang kita lihat sekarang adalah Jokowi palsu? Coba kalian bayangkan, ya, sekalipun belum ada bukti yang pasti, video ini atau isu ini, katanya teori konspirasi ini membuat publik bertanya-tanya.
Itu tujuan mereka, membangun teori konspirasi agar supaya membuat apa? Publik bertanya-tanya. Dan ketika saya baca di kolom komentar, banyak yang percaya. Kalian bayangkan. Di kolom komentar bahkan ada yang mengatakan bahwa sebenarnya Pak Jokowi belum meninggal. Jokowi yang asli sembunyi saja. Kloningannya ini, aktor ini hanya sebagai tameng saja. Kalian bayangkan betapa piciknya nalar berpikir orang-orang yang sudah hatinya itu tertutup dengan kebencian. Satu kata, menjijikkan, teman-teman. Sangat menjijikkan orang-orang ini. Ya. Apapun mereka mau bangun sampai mereka menyangkal akal sehat dan nalar berpikir mereka. Ya, mereka sehingga mereka tidak berpikir secara jernih dan kemudian karena kebencian kepada Pak Jokowi menelan mentah-mentah informasi absurd yang mereka dapatkan dari para pembenci Pak Jokowi ini. Miris kalau ada banyak yang percaya dengan teori tersebut. Indonesia berarti negara yang sudah 1000 tahun lebih maju dari negara yang lain ya, bisa membuat kloningan seorang Jokowi katanya. Yang kemudian alasannya sangat lucu lagi teman-teman. Hanya dari tai lala teman-teman. Alasan yang kedua apa? Hanya karena Ibu Iriana nggak mau digandeng sama Pak Jokowi katanya. Itu adalah sebuah hal yang sangat bodoh yang kita lihat. Kita lihat bahwa orang-orang pembenci Pak Jokowi hari ini, bahkan mereka tingkah laku mereka, gaya dan cara mereka semakin hari hanya menunjukkan kegilaan mereka saja. Semakin hari hanya menunjukkan kebodohan mereka saja. Sebenarnya mereka ini sudah kehabisan akal, kehabisan cara untuk melakukan sesuatu yang masuk akal untuk menyerang Pak Jokowi. Karena segala sesuatu yang mereka bangun hari ini terbantahkan, makanya mereka membangun sesuatu hal yang gila, teman-teman. Sebuah hal yang absurd, sebuah hal yang tidak bisa sebenarnya dicerna oleh manusia, dicerna oleh akal sehat, akan tetapi ya mereka memaksakan untuk para pembenci Pak Jokowi yang hatinya dan pikirannya sudah tertutupi dengan kebencian, mereka percaya begitu saja, menelan mentah-mentah teori konspirasi ini. Kalian bayangkan, banyak yang percaya loh teman-teman ya. Dalam postingan tersebut, ya, banyak sekali yang memberikan komentar-komentar yang cukup menggelitik teman-teman. Tapi ada juga orang-orang yang waras yang menertawakan teori konspirasi ini. Makanya ada suatu pepatah yang mengatakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Betul. Karakter seseorang bisa dibunuh karena fitnah. Ya. Jadi usaha-usaha yang mereka lakukan semakin hari kita bisa melihat semakin gila, semakin tidak bisa diterima dengan akal sehat. Kalian bayangkan Pak Jokowi dikatakan sudah meninggal tahun 2023 dan hari ini hanya kloningannya saja, hanyalah aktor saja. Berkaca dari mana? Karena Ibu Iriana nggak mau digandeng, lucu. Parah. Ya teman-teman ya. Oke, dan di kesempatan kali ini teman-teman ya, saya mau mengajak teman-teman semua untuk kita melakukan satu tindakan konkret, yang dimana ini sebagai bentuk perlawanan kita kepada RRT ini teman-teman. Yang saat ini kita tahu bahwa kita jenuh dengan kepastian hukum terhadap orang-orang yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ini. Ada Roy, Rismond, dan Tifa. Yang dimana sampai detik ini kita menanti-nantikan penetapan tersangka. Padahal kan ini sudah naik ke penyidikan dan bukti saya pikir sudah lengkap dikumpulkan. Segala sesuatu sudah diperiksa. Bahkan saksi ahli sudah diperiksa. Akan tetapi kenapa? Ya, kenapa tidak ada penetapan tersangka sampai hari ini? Makanya di kesempatan kali ini saya ingin ajak teman-teman untuk kita menandatangani petisi. Nanti link petisinya teman-teman akan lihat di sematan komentar video ini ataupun di deskripsi. Nanti kalian tinggal klik link tersebut dan akan diarahkan ke website petisi. Nanti dia akan tampilnya seperti ini teman-teman.
Saya coba tampilkan. Nah, ini websitenya change.org. Tegakkan hukum, segera tetapkan tersangka penyebar fitnah ijazah palsu Joko Widodo. So far sejauh ini sudah ada 611 yang terverifikasi tanda tangannya. Sudah ada 611 yang menandatangani petisi ini, teman-teman. Nah, di bagian kanan ini, sebentar ya, saya akan coba perbesar layarnya supaya kalian bisa lihat di bagian ini. Nah, ini dia. Nah, nanti jika kalian buka lewat komputer ataupun handphone, nanti akan ada seperti ini. Tanda tangan petisi, kalian bisa ketik nama di sini, nama awal, dan kemudian nama akhir di sini, ya, nama depan, nama belakang. Kemudian teman-teman bisa masukkan email teman-teman. Setelah masukkan email, kalian bisa isi di sini kalian dari kota mana. Kemudian Indonesia, kalian juga bisa masukkan kode pos kalian, dan kemudian teman-teman tinggal klik di sini tanda tangan petisi. Bentar ya, apa bisa pop up ini ya. Bentar aku tampilkan aja. Nah, tanda tangan petisi. Kalian bisa memberi tanda tangan agar supaya ini bisa juga menjadi trigger buat kepolisian bahwa banyak masyarakat yang ingin mereka ditetapkan menjadi tersangka. Nah, di sini saya akan bacakan sekali lagi ya. Ini adalah masalahnya. Petisinya judulnya Tegakkan Hukum, Segera Tetapkan Tersangka Penyebar Fitnah Ijazah Palsu Joko Widodo. Masalahnya, tegakkan hukum, segera tetapkan tersangka penyebar fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Kami masyarakat Indonesia yang peduli pada keadilan dan kebenaran menyatakan sikap. Beberapa waktu terakhir, Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo difitnah dengan tuduhan ijazah palsu. Tuduhan ini bukan hanya menyerang pribadi, tetapi juga merendahkan martabat bangsa dan melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Fitnah tersebut jelas-jelas menyesatkan masyarakat dengan berita bohong. Mencemarkan nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia, diduga melanggar juga Undang-Undang ITE serta pasal penghinaan dan fitnah dalam KUHP. Presiden ke-7 Insinyur Joko Widodo telah melaporkan pihak-pihak yang menuduh hal tersebut kepada Kepolisian Republik Indonesia, namun hingga kini masyarakat menanti langkah tegas aparat penegak hukum. Kami mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk segera menetapkan tersangka kepada orang-orang yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo, menindaklanjuti laporan secara cepat, transparan, dan tanpa tebang pilih. Menunjukkan kepada publik bahwa hukum di Indonesia benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Tanda tangani petisi ini sebagai bentuk dukungan kita untuk melawan fitnah dan berita bohong, menjaga nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia, menegakkan keadilan demi keutuhan bangsa. Bersama kita jaga martabat Presiden ke-7 dan wibawa hukum di Indonesia. Silahkan tanda tangan petisi ini teman-teman. Kita sudah mendapatkan 611 pendukung. Kita akan terus sounding ini, suarakan ini agar supaya petisi ini semakin banyak yang ditandatangani. Teman-teman bisa juga ambil linknya dan sharing ke grup WhatsApp dan sosial media teman-teman, untuk kita cari banyaknya dukungan untuk kita melakukan tanda tangan petisi ini agar supaya kepolisian bisa melihat bahwa masyarakat menantikan hal tegas dari kepolisian untuk cepat melakukan penetapan tersangka kepada para pemfitnah ini teman-teman. Ya, saya akan sertakan linknya di pin komentar video ini. Kalian silahkan ke sana dan saya sudah menunjukkan bagaimana caranya. Dan ingat, satu tanda tangan kalian adalah satu dukungan kalian kepada Pak Joko Widodo. Saya pamit dulu teman-teman. See you on the next video and God bless. Bye guys.